Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Saida Amini Gajah dengan NIM 2300244 dari sesi 131. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang fungsi, peran, dan tugas-tugas kepemimpinan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kepemimpinan pendidikan yang dibimbing oleh Bapak Dr. Hanif Al-Qadri MPD dan Ibu Tia Ayuningrum MPD. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang topik ini, ada beberapa karakteristik yang perlu untuk kita ketahui terlebih dahulu sebagai bekal calon pemimpin di masa yang akan datang, atau minimal menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri. Ada 3 karakteristik yang harus kita ketahui terlebih dahulu, yaitu karakteristik yang pertama adalah pemimpin itu harus mau belajar seumur hidup atau sepanjang hidupnya. Artinya adalah pemimpin harus memiliki ilmu dan pengetahuan yang luas. Oleh karena itu, pemimpin harus haus akan ilmu pengetahuan. Pemimpin yang memiliki karakteristik ini tidak akan pernah merasa cukup atas apa yang dipelajarinya atau atas apa yang didapatnya. Ia akan terus mencari dan menggali ilmu-ilmu baru untuk memperluas wawasan dan pengetahuannya. Karakteristik yang kedua adalah pemimpin yang selalu berorientasi pada pelayanan. Karakteristik ini sangat minim kita temui pada pemimpin-pemimpin pada zaman sekarang ini. Pada dasarnya, pemimpin itu bukan hanya sekedar bos atau manajer yang memiliki kedudukan tertinggi. Tetapi peran pemimpin itu adalah sebagai pelayan yang menunjukkan tugas dan tanggung jawabnya kepada para karyawan atau pengikutnya, sehingga para pengikutnya tadi merasa nyaman selalu berada atau bekerja bersama dengannya. Menurut Stephen Al-Kauni, dalam bukunya dipertegas bahwa pemimpin itu tidak dilayani tetapi melayani. Nah, dan karakteristik yang ketiga adalah pemimpin yang membawa dampak atau energi positif terhadap karyawannya, lingkungannya, atau orang-orang di sekitarnya. Pada notabene, pemimpin adalah model yang mampu memberikan pengaruh besar terhadap karyawannya. Menurut Stephen Al-Kauni tadi, pemimpin itu atau setiap orang itu memiliki 2 energi, yaitu energi positif dan energi negatif. Maka, sebagai seorang pemimpin, ia harus mampu membawa energi positif terhadap lingkungan kerjanya atau terhadap karyawannya, seperti mampu memberikan motivasi dan contoh yang baik terhadap karyawannya. Nah, dari karakteristik yang sudah saya jelaskan tadi, maka kembali kita memandang, sebenarnya apa sih fungsi pemimpin dalam sebuah lembaga itu? Nah, secara sederhananya dapat kita ilustrasikan seperti fungsi atau peran ayah dalam keluarga, yaitu menjadi model bagi keluarganya atau menjadi pempengaruh dan unsur penentu dari baik buruknya pendidikan dalam keluarga itu. Nah, jadi fungsi kepemimpinan itu mencakup 2 aspek penting. Yang pertama yaitu fungsi administrasi dan yang kedua yaitu fungsi manajemen puncak. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah fungsi administrasi. Fungsi administrasi adalah bahwa pemimpin itu seharusnya mampu membuat formulasi berupa peraturan atau kebijakan untuk karyawan dan lembaga yang dipimpinnya. Dan yang kedua yaitu fungsi manajemen puncak. Fungsi ini mencakup atau berdasarkan pada kekuasaan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan penggerakan yang lebih kita kenal dengan istilah POAK, yaitu bagaimana seorang pemimpin melakukan perencanaan terhadap lembaganya atau organisasinya, lalu bagaimana ia akan mengorganisasikannya, lalu menggerakkannya. Lalu yang terakhir adalah bagaimana ia akan mengevaluasi atau melakukan pengawasan terhadap apa yang sudah direncanakan tadi. Artinya apa? Kepemimpinan harus bisa atau pemimpin harus bisa membuat schedule atau memiliki kemampuan dalam merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan kemudian mengevaluasi terhadap apa yang dibuat tersebut. Pada pendapat lain, fungsi kepemimpinan juga dapat berupa fungsi instruktif, fungsi konsulatif, fungsi partisipatif, fungsi
delegatif, dan fungsi pengendalian. Fungsi kepemimpinan itu pada dasarnya bersifat hakiki yang akan menentukan arah dan tujuan kemana organisasi yang diembannya itu akan dibawa. Pemimpin itu merupakan wakil atau juru bicara organisasi dalam hubungannya dengan berbagai pihak. Yang ketiga, pemimpin itu sebagai komunikator, dan yang keempat, pemimpin itu sebagai integrator yang berpihak atau netral terhadap orang yang dipimpinnya. Dari sekian dalam pembahasan kita mengenai kepemimpinan, semakin jelas bahwa menjadi seorang pemimpin itu memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat berat dan besar. Kita harus mampu, atau menjadi seorang pemimpin itu harus mampu mengutamakan kebaikan bersama daripada kebaikan sendiri. Bahkan dalam Islam kita sudah diperingatkan bahwa kita akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kita pimpin dan apa yang sudah kita lakukan. Maka dari itu, jika ingin menjadi seorang pemimpin, hendaklah benar-benar menjadi pemimpin yang siap bertanggung jawab dan mengemban amanah dengan baik, serta melaksanakannya sesuai dengan aturannya. Jangan menjadi pemimpin yang hanya haus akan jabatan. Kita coba implementasikan dalam pendidikan. Dalam kepemimpinan pendidikan, baik kepala sekolah ataupun guru-guru, itu menjadi model penentu karakter anak-anak di masa yang akan datang. Sekolah harus mampu memahami lingkungan masyarakatnya dan harus bisa bekerja sama, memberikan pendidikan dan pembinaan terbaik kepada anak-anak atau peserta didik di sekolah tersebut. Karena guru dan kepala sekolah atau sekolah itu sendiri adalah unsur terpenting dalam menentukan karakter atau perilaku anak-anak atau peserta didik yang ada di dalamnya. Selanjutnya yang harus kita lihat dalam kepemimpinan pendidikan adalah bahwa pemimpin itu memperlancar proses berupa proses belajar mengajar sehingga efektif untuk mencapai tujuannya. Dan yang terakhir yaitu macam-macam tugas yang seringkali terlupakan, yaitu bahwa menjadi pemimpin itu punya kewajiban untuk memperbaiki sistem atau pembelajaran yang seharusnya dilaksanakan oleh semua pemimpin-pemimpin dalam pendidikan, baik itu kepala sekolah, guru, staf, lingkungannya, dan lainnya. Kemudian tugasnya yaitu memberikan penjelasan dan menerima tujuan, menyusun konsep yang baik demi perubahan dengan menjadikan proses demi proses belajar sebagai pusat atau sebagai tujuan dari segala usaha untuk menjadikan peserta didik menjadi orang-orang yang baik dan dapat diterima menjadi masyarakat, menjadi peserta didik, menjadi orang-orang yang cerdas, bijak, dan memiliki intelektual yang luas dan hebat. Dan yang ketiga, untuk lembaga pendidikan adalah kewajibannya dalam menyusun kesatuan organisasi sehingga menjadikan organisasi pendidikan menjadi organisasi yang produktif. Tugas-tugas ini dapat mulai dilaksanakan dari perencanaan secara bersama-sama untuk menjadikan organisasi tersebut menjadi organisasi yang produktif, luar biasa, dan bermanfaat. Dengan merangkul seluruh bagian-bagian yang ada dalam organisasi itu agar mau bekerja sama demi mewujudkan tujuan organisasi tersebut. Yang keempat adalah mengkreasikan iklim perkembangan dan kesempatan tumbuhnya kepemimpinan yang positif dan baik. Penerapannya yaitu guru-guru harus bisa merasakan bahwa suasana sekolah itu memungkinkan kreativitas. Guru-guru harus bisa merasa nyaman dan aman sehingga menumbuhkan kreativitasnya yang kemudian akan diimplementasikan pada peserta didik, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih kreatif dan menumbuhkan ide kembang peserta didik. Dan yang terakhir yaitu menyediakan sumber-sumber yang baik di setiap sekolah. Yang dimaksud dengan sumber-sumber yang baik di sini adalah sumber-sumber berupa buku, sarana, prasarana yang mampu mendukung perkembangan pendidikan. Selanjutnya pada topik yang ketiga atau yang terakhir yaitu mengenai peran. Peran kepemimpinan itu ada 3, yaitu yang pertama adalah peran hubungan perorangan, yang kedua adalah peran informal, dan yang ketiga adalah peran pengambil atau pembuat keputusan.
Maksud dari peran hubungan perorangan tadi yaitu pemimpin itu harus mampu menjiwai para karyawannya atau harus mampu peka terhadap lingkungan atau kebutuhan karyawannya. Dan yang kedua yaitu peran informal. Peran informal ini berupa pemimpin itu menjadi sumber informasi ke dalam organisasinya sendiri atau keluar organisasi tersebut. Dan yang ketiga yaitu peran pembuat keputusan. Peran pembuat keputusan ini merupakan peran paling penting dalam kepemimpinan, yaitu seorang pemimpin itu memainkan peran dalam pembuatan keputusan. Tentunya membuat keputusan yang terbaik untuk organisasinya dengan tujuan untuk kemajuan organisasi itu sendiri. Sekian penjelasan saya mengenai materi tentang fungsi, peran, dan tugas-tugas kepemimpinan. Pada kesimpulannya adalah bahwa pemimpin itu memang memiliki fungsi, peran, dan kewajiban dan tugas-tugas yang besar. Oleh karena itu, jika kita harus mampu membekali diri kita agar menjadi pemimpin yang baik di masa yang akan datang, atau minimal menjadi pemimpin yang baik bagi diri kita, keluarga, dan lingkungan sekitar kita. Sekian dari saya Saidah Amini Gajah dengan NIM 2300244. Mohon maaf apabila pada penjelasan saya masih banyak yang kurang. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.